Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nopi Mileniasari, NIM 1801124 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2018. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai manajemen. Tapi sebelum masuk ke pengertian manajemen secara umum, di sini saya akan menjelaskan pengertian manajemen menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Manny Parker Follett, bahwa manajemen adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Menurut Laderkalik, manajemen adalah bidang yang berusaha untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Dan yang ketiga, menurut James A.F. Stoner, bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan kegiatan anggota, serta tujuan penggunaan organisasi yang sudah ditentukan. Lalu, manajemen itu apa? Manajemen itu merupakan seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atau pengawasan atas sumber daya manusia untuk mencapai suatu tujuan. Selain dari pengertian, ada pula unsur-unsur dalam manajemen. Yang pertama adalah man, atau sumber daya manusia. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia membuat suatu tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. Yang kedua yaitu money atau uang. Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang juga merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Karena besar kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Oleh karena itu, uang merupakan alat yang penting untuk mencapai tujuan karena hasil sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. Kemudian, materials atau bahan. Materials di sini terdiri dari bahan setengah jadi dan juga bahan jadi dalam dunia usaha untuk mencapai hasil yang lebih baik. Selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan atau materi-materi sebagai salah satu sarana. Kemudian ada machines atau mesin. Dalam kegiatan perusahaan, mesin sangat diperlukan. Penggunaan mesin juga akan membawa kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja. Yang kelima yaitu market atau pasar ya. Di sini pasar merupakan tempat di mana produk tersebut dipasarkan. Sebab, bila barang yang diproduksi tidak laku, maka proses produksi barang akan berhenti. Artinya, proses kerja tidak akan berlangsung. Dan yang terakhir adalah metode. Dalam pelaksanaan kerja diperlukan metode-metode kerja. Suatu tata cara kerja yang baik akan memperlancar jalannya pekerjaan. Kemudian, terdapat prinsip-prinsip dalam manajemen. Di sini saya mengambil prinsip-prinsip menurut Henry Fayol. Yang pertama yaitu pembagian kerja. Pekerjaan harus dibagi menjadi unsur-unsur yang lebih kecil atau spesialisasi sehingga output atau hasil kerja karyawannya dan efektivitas akan meningkat seiring dengan peningkatan kemampuan dan keahlian pada tugas yang diembannya. Yang kedua yaitu kekuasaan atau wewenang dan tanggung jawab. Para manajer memiliki wewenang dalam memerintahkan bawahannya, dan setiap karyawan diberikan wewenang untuk melakukan suatu pekerjaan. Tapi, wewenang tersebut berasal dari suatu tanggung jawab. Oleh karena itu, wewenang dan tanggung jawab juga harus seimbang. Semakin besar wewenangnya, semakin besar pula tanggung jawabnya. Dan yang ketiga, disiplin. Disiplin penting dalam suatu organisasi karena kedisiplinan merupakan dasar dari keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan organisasinya. Yang keempat, kesatuan perintah. Berdasarkan prinsip kesatuan perintah ini, karyawan seharusnya hanya menerima perintah dari seorang atasannya saja dan tanggung jawab kepada satu atasan saja. Karena jika terlalu banyak atasan yang memberikan perintah, karyawan yang bersangkutan juga akan sulit untuk membedakan prioritasnya. Kemudian, kesatuan arah, di mana karyawan yang bekerja dalam satu organisasi harus memiliki tujuan dan arah yang sama, dan bekerja juga berdasarkan rencana yang sama pula. Yang keenam, mendahulukan kepentingan umum.
di mana kepentingan organisasi itu harus didahulukan dari kepentingan individu seorang karyawan, termasuk kepentingan individu manajer itu sendiri. Selanjutnya yaitu pembayaran upah yang adil, karena salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan adalah upah atau gaji yang didasarkan pada tugas yang dibebankannya. Yang kedelapan, yaitu pemusatan. Menurut Henry Fayol, seorang pemimpin atau manajer harus mengadopsi prinsip sentralisasi yang seimbang, karena sentralisasi penuh akan mengurangi peranan bawahan dalam suatu organisasi, sedangkan desentralisasi juga akan menimbulkan kesimpang siuran dalam pengambilan keputusan. Kemudian selanjutnya, rantai saklar. Rantai saklar di sini adalah garis wewenang dari atas sampai ke bawah, di mana setiap karyawan harus menyadari posisi mereka di dalam suatu organisasi. Selanjutnya yaitu tata tertib. Tata tertib memegang peranan yang penting dalam bekerja. Selain itu, untuk meningkatkan efisiensi dalam bekerja, fasilitas dan perlengkapan kerja juga harus disusun dengan rapi dan juga bersih. Selanjutnya ada keadilan. Manajer harus bertindak secara adil terhadap semua karyawannya. Jadi tidak ada membeda-bedakan di sini. Selanjutnya yaitu stabilitas pegawai. Mempertahankan karyawan yang produktif merupakan prioritas yang penting dalam manajemen. Manajer juga harus berusaha untuk mendorong dan menciptakan loyalitas karyawan terhadap organisasi. Selanjutnya ada inisiatif. Karyawan harus diberikan kebebasan untuk berinisiatif dalam membuat dan menjalankan perencanaan. Tentunya harus dengan batas-batas wewenang dan tanggung jawab yang diberikan. Dan yang terakhir yaitu jiwa kesatuan. Maksudnya adalah semangat kesatuan, di mana manajemen ini harus selalu berusaha untuk mengembangkan dan meningkatkan semangat kesatuan timnya. Selanjutnya, ada tingkatan manajemen nih. Nah, tingkatan manajemen ini dibagi menjadi 3, yaitu top manajemen atau manajemen puncak, manajemen senior atau pada dasarnya mempunyai berbagai pengalaman bertahun-tahun ya di sini tuh, seperti dewan direktur, presiden direktur, kepala perwakilan, dan juga kepala divisi. Yang kedua ada middle management atau manajemen madya ya, manajemen menengah. Di sini manajemen madya ini mempunyai tanggung jawab dalam penyusunan rencana operasi yang melaksanakan rencana-rencana umum dari manajer puncak di atasnya, seperti manajer cabang, kepala pengawas, kepala departemen, kepala bagian, dan lain sebagainya. Dan ada first line management atau manajemen lini pertama. Di sini tugasnya menyangkut pelaksanaan rencana yang dibuat oleh para manajemen atau manajer madya yang tadi, seperti mandor dan dalam pabrik, kepala seksi atau pengawas teknis dalam suatu perusahaan otomotif. Selanjutnya ada fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama yaitu planning. Oh ya, ini menurut George R. Terry ya, teman-teman. Yang pertama adalah planning atau perencanaan, di mana di dalam planning ini terdapat tujuan dan juga target dari organisasi yang akan dilaksanakan. Yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian. Di dalamnya terdapat pembagian tugas dan juga pengembangan struktur. Yang ketiga ada actuating atau pelaksanaan. Setelah perencanaan dan pengorganisasian, maka perlu dilaksanakannya pelaksanaan. Di dalamnya itu terdapat tindakan untuk melakukan tugas pekerjaannya. Dan yang terakhir yaitu controlling atau pengendalian. Di dalamnya ini terdapat pengendalian jalannya kegiatan pastinya. Yang kedua mengoreksi dan juga yang ketiga memberi solusi agar organisasi tersebut ketika dilaksanakan selanjutnya tidak berdampak pada kesalahan-kesalahan yang sama. Kemudian ada bidang-bidang manajemen, dibagi menjadi 5 bidang manajemen. Yang pertama yaitu manajemen produksi. Di dalamnya terdapat pengaturan dan juga pengorganisasian
penggunaan sumber daya berupa bahan, alat, sumber daya manusia, dan juga modal. Yang kedua, manajemen pemasaran. Di dalam manajemen pemasaran ini terdapat penyerahan barang atau jasa kepada konsumen. Yang ketiga, manajemen personalia. Di sini diharapkan mampu mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas, meningkatkan kemampuan kerja para pegawai, serta menciptakan hubungan kerja yang baik antar pegawai. Yang keempat yaitu manajemen keuangan, membantu dalam mengefisiensikan keuangan, menyediakan dana operasional jangka pendek dan juga jangka panjang. Dan yang terakhir yaitu manajemen administrasi atau akuntansi. Di sini manajemen tersebut dapat membantu organisasi atau perusahaan dalam menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah. Dilihat dari tingkatan manajemen sekolah, top manajemen di sini yaitu kepala sekolah. Middle manajemennya wakil kepala sekolah, dan first line manajemennya yaitu guru dan juga staff. Dilihat dari fungsi manajemen sekolah, kita bahas satu persatu ya. Dari planning atau perencanaan, di sini saya mengambil topik tentang penerimaan peserta didik baru. Perencanaannya yaitu salah satu siswa di SMA tersebut ya yang masuk ke dalam atau mendaftar ke dalam salah satu SMA. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Jika perencanaan dan persiapan pembelajaran juga sudah ditentukan, selanjutnya yaitu pembagian tugas di mana para guru juga dapat mengajar. Yang ketiga, activating atau pelaksanaan. Di sini guru dapat mengajar sesuai kemampuan di mata pelajaran yang diampu kepada peserta didik. Dan yang terakhir yaitu controlling atau pengendalian. Di sini dilakukan dengan cara evaluasi menggunakan berbagai instrumen dan teknik hingga diperoleh sebuah sistem pelaporan. Kemudian ada implementasi fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah. Di sini kegiatan sekolahnya saya ambil pentas seni. Kita bahas satu persatu juga. Dimulai dari planning atau perencanaan. Ketua OSIS ini mengadakan rapat dengan anggota OSIS dan beberapa perwakilan kelas untuk menetapkan tujuan pentas seni. Kemudian organizing atau pengorganisasian. Ketua pelaksana menempatkan orang sesuai dengan kemampuan dan keahlian dalam bidangnya ke dalam wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi bidang lainnya. Selanjutnya ada activating atau pelaksanaan. Berupa pembagian kerja yang jelas berdasarkan struktur kepanitiaan pensi yang telah disepakati. Di sini, ketua pelaksana juga harus mampu memimpin dan mengarahkan anggotanya agar dapat memanfaatkan waktu secara efektif dan juga efisien. Dan terakhir, yaitu controlling atau pengendalian, berupa evaluasi kerja dari setiap panitia yang di dalamnya dinilai apakah pelaksanaan pentas seni itu sudah sesuai standar atau mencapai tujuan yang diharapkan sebelumnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Berikut adalah sumber-sumber yang saya gunakan untuk materi yang ada di dalam PowerPoint saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.